Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Rana Ramadhaniwati. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Muslimah Feminis, Penjelajah Multi Identitas. Penulis dari buku ini adalah dosen saya sendiri, yaitu Bu Neng Dara-Afiah, yang tahun terbitnya itu pada tahun 2009, yang masih baru untuk kita bahas juga. Asing rasanya kalau kita nggak tahu nih siapa penulis dari buku ini dan apa sih latar belakang dari Bu Neng ini membahas tentang muslimah feminis. Ya. Beliau merupakan seorang perempuan yang lahir di Pandeglang, tepatnya di Labuan. Ayahnya merupakan seorang pemimpin pondok pesantren dan ibunya merupakan seorang guru agama. Bisa dilihat ya, latar belakangnya merupakan seorang yang agamis. Buku ini banyak banget menceritakan tentang keluarganya Bu Neng. Kenapa sih penting untuk membahas keluarganya Bu Neng? Nah itu cukup mungkin bikin kita tuh bingung gitu. Kenapa harus bahas tentang keluarga Bu Neng gitu? Apa sih yang penting dari keluarga Bu Neng gitu ya, kalau misalkan kita ingin bertanya gitu ya. Penting dari keluarganya Bu Neng ini adalah perspektifnya beliau tentang keluarganya sendiri. Bisa menceritakan tentang bahwa emansipasi wanita walaupun pada saat itu belum ada, itu udah dipraktekkan duluan oleh neneknya Bu Neng itu sendiri. Kenapa bisa gitu dibilang udah mempraktekkan emansipasi wanita gitu? Pada saat itu seorang yang intelektual gitu loh. Pada saat itu yang mungkin neneknya ini udah jauh lebih tua pastinya kan dari Bu Neng ini. Pastinya itu di zaman-zaman itu tuh belum ada tuh yang namanya emansipasi wanita gitu. Tetapi seorang yang intelektual, seorang yang pintar gitu ya, terkemuka di kampungnya gitu ya, itu tuh ada di dalam diri seorang neneknya Bu Neng Dara-Afiah. Selain daripada itu juga beliau juga ini udah paham gitu atau menyadari gitu kalau misalkan hormat sama laki-laki tuh ya laki-laki juga harus hormat sama kita gitu. Jangan kita ya doang yang hormat, tapi juga laki-lakinya harus hormat sama kita gitu. Karena kita mempunyai derajat yang sama gitu. Nah itu yang menjadikan melatar belakangnya gitu. Ada pemikiran bahwa keluarga aku tuh juga udah mempraktekkan ini loh dari sebelum adanya menggaungkan emansipasi wanita. Nah selain daripada itu, Bu Neng juga menceritakan tentang pencariannya terhadap guide of life. Guide of life ini menurutku lebih ke kayak aku nih Islam, tapi Islamnya tuh kayak gimana? Mungkin agak terdengar kayak wah nih nanti maksudnya gimana nih Islam yang bagaimana, kan semua Islam sama gitu. Kalau menurutku iya semua Islam sama, semuanya mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah. Maksud Sunnah tuh hadis gitu ya gitu dari perkataannya Nabi gitu. Cuman menurut Bu Neng juga di sini ditulisin kalau setelah zaman Rasulullah wafat itu mulai banyak nih bermunculan kayak aliran-aliran yang sebenarnya sejalan dengan Rasulullah, cuman kayak cara pemaknaannya itu berbeda gitu, berbeda-beda dari setiap aliran itu gitu. Nah jadi pada pencarian Bu Neng ini tuh udah dimulai dari kecil gitu ya, dari SMP, karena beliau juga udah pesantren dari kecil. Nah itu tuh mulai mencari tuh, nah aku tuh mau Islam yang kayak gimana sih gitu. Ternyata setelah mencoba beberapa kali di beberapa pengajian gitu ya, nah itu mulai kelihatan atau mulai experience itu mulai kerasa gitu. Makanya kenapa aku di sini menuliskan kalau ada kayak metode dari buku ini tuh eksploratif gitu. Jadi Bu Neng ini selalu bertanya gitu loh, apa ya alasan aku memilih ini, kenapa ya alasan aku tuh
membahas tentang feminis gitu. Nah itu tuh banyak alasan-alasan kenapa kita tuh harus peduli dengan feminis gitu. Nah setelah daripada itu kan menjelaskan tentang itu. Nah apa sih yang dibutuhin gitu. Nah aku tuh mulai paham dengan konsep identitas yang dibahas dari buku ini gitu. Nah konsep identitas yang dimiliki oleh Bu Neng Darafia ini, beliau malah berharap kalau identitas yang ia bawa itu nggak menunjukkan apapun dari argumen-argumen beliau, walaupun itu selalu melekat ya dalam diri seorang Bu Neng, tapi kayaknya tuh Bu Neng ini nggak berharap untuk apa-apa tuh dibawa sama identitasnya beliau gitu. Nah oleh sebab itu ia mengatakan gitu bahwa aku ingin ide-ide aku ini bisa dipakai gitu loh dari setiap feminis gitu, bahwa ya Islam juga mendukung adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu dalam beberapa segmen gitu ya. Nggak harus nggak harus si suami itu ya jadi yang ngeberesin rumah, nggak juga gitu. Cuman ya ibu ya tetap melahirkan, tetap melakukan hal-hal yang masih keibuan gitu loh. Cuman dari yang kayak pembungkaman kayak gitu-gitu, nah itu nggak ada lagi gitu dalam setiap perempuan gitu. Nah gagasan-gagasannya ini dimulai dari ia semenjak kuliah ini mulai mengikuti banyak organisasi gitu. Nah organisasi yang paling aktif diikuti itu adalah Formaci. Nah Formaci ini ada di UIN. Pada saat kuliah di UIN ya, ini kan Bu Neng ini juga basisnya berasal dari IAIN atau di UIN. Nah mulai itu punya banyak referensi buku, terus juga punya banyak referensi di mana nih aku bisa ngeluarin argumentasiku gitu, atau mengeluarkan ide-ide aku. Nah setelah mengeluarkan ide-ide itu tuh banyak tuh mengikuti kayak ini terus juga ini, jadi kayak, dan masih banyak lagi ya yang mungkin gak diceritakan di buku ini gitu. Nah kerennya atau aku tuh takjub juga gitu ya, sebegitu memperjuangkannya gitu, sampai akhirnya jadi kebijakan umum pada saat Soeharto turun gitu ya. Pada saat Soeharto turun, karena dari perjuangan itulah gitu loh, akhirnya didengar gitu sama pemerintah, jadi kebijakan umum. Bahkan bukan jadi kebijakan umum, jadi lembaga khusus perempuan, yaitu Komnas Perempuan pada saat B.J. Habibie itu menjabat sebagai presiden. Nah apalagi setelah itu mulailah Megawati juga jadi presiden gitu kan. Nah itu salah satu mengapa dari perspektif keluarga gitu, maksudnya dari perspektif dari sudut pandang dirinya gitu, melihat gitu ya, bahwa keluarganya nih, wah nih keluargaku tuh udah menerapkan emansipasi wanita loh gitu. Terus juga mulai dari keresahan dirinya, kenapa sih wanita itu harus bekerja yang hanya di rumah, hanya pekerjaan domestik saja, kenapa laki-laki tuh bisa sebebasnya gitu, bisa bergaul dengan bebas, bisa juga kayak leluas bergaul dengan bebas, membaca komik, terus juga menonton konser gitu. Kenapa cuma laki-laki? Kenapa nggak perempuan juga gitu? Dari mulai keresahan itu gitu, mulai ngelihat perspektif dari keluarganya, mulai juga ngelihat dari dirinya bahwa ini tuh harus ada yang dirubah gitu, diubah ya, bukan dirubah. Nah sekian review buku dari gue ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.